semuanya. Perempuan, nyonya, cewek-cewek, cowok-cowok, him, her, she, he. Saya tahu udah malam, mau bobo gitu loh rasanya. Tapi saya istirahat waktu sebentar. Sebelum itu, perkenalan formal dulu. Saya Arno Samuel Wulutu dari Ilmu Komunikasi, bagian strategi komunikasi. Kali ini saya bakal ngomongin tema sedikit psikologis, yaitu tentang jati diri atau terus berkembang. Yang tentunya ini bukan topik saya banget, tapi saya tetap pilih topiknya karena biar menantang dikit. Oke, boleh. Untuk menyampaikan topik ini, saya menggunakan 3 cerita atau kisah yang tentunya bukan buatan sendiri. Saya tidak sekreatif itu buat bikin cerita. 2 dari website Kompas, 1 dari website underrated, website kecil beradar Tuban. Dan cerita pertama, ada seorang pemuda namanya Rashifa, orang Malaysia. Dia sangat ingin masuk ke Universitas Oxford. Cuman dia itu secara akademis tidak buruk, tapi ada satu kesalahan, yaitu dia terlalu ambisius untuk berkembang. Dia terlalu ambisius dan terlalu fokus kepada satu hal, yaitu masuk ke Oxford. Alhasil apa? Tidak semua orang punya kesempatan atau keberuntungan yang sama atau kesempatan yang sama. Alhasil ditolak, dan ketika ditolak dia kesal sama diri dia sendiri, dia benci sama diri dia sendiri, dia kesal, dia depresi, hancur. Lalu ada kisah kedua, pemuda Korea namanya Yu, bukan bahasa Inggris, Yu ya, Yu Korea, nama orang Korea. Nah, kita semua tahu tentunya tidak semua orang bisa diberkati dengan orang tua yang suportif. Dan untuk kasus Yu, sayangnya dia tidak mendapatkan orang tua yang suportif, orang tua yang terus menekan dia, ingin masa depannya seperti apa dan lain-lain sejenisnya. Hal ini menyebabkan dia membentuk suatu mental di mana dia tidak mau ngapa-ngapain lagi. Dia capek, dia tidak tahu mau ngapain. Dan ini menyebabkan apa? 5 tahun dia tidak kerja, tidak kuliah, tidak ngapa-ngapain, tidak ketemu siapa-siapa. Dia down, dia tidak mau ngapa-ngapain lagi. Kenapa? Karena dari traumanya itu, tekanan dari orang tuanya itu menyebabkan dia punya mentalitas takut untuk berkembang atau dikomentari. Nah, dan tadi saya ceritanya buru-buru semua. Ini contoh positifnya. Cerita ketiga, yaitu seorang pemuda bernama Cinta Laura. Dia adalah seorang pemuda yang dibully, dibilang sok bule, sok Inggris. Maksud saya, ya udah bule. Dia memang dari keturunan luar negeri. Lalu dia bahasa Inggris, mungkin dia lagi latihan bahasa Inggris, jadi biarkan saja. Tapi tidak seperti Yu atau si Syarifah yang terlalu fokus pada satu hal. Kalau misalkan Syarifah fokus ke satu hal itu salah dan jadinya dia langsung kesal sendiri. Yu yang takut dikomentari. Cinta Laura tidak, dia menerima kritik konstruktif, yaitu kritik yang sifatnya membangun. Bila ada kritik yang sifatnya murni destruktif, yaitu kritik yang benar-benar cuma ujaran kebencian saja, dia tidak peduli. Dia tetap berkembang, tapi tentunya dia juga masih tahu jati diri dan dia menerima masukan kritik konstruktif. Nah, 3 cerita, 3 pelajaran simpel. Yaitu pertama, jangan terlalu fokus satu hal. Dalam kehidupan kita itu butuh alternatif atau plan B lah, karena memang belum tentu semua orang bisa mencapai sasarannya. Jadi butuh cadangan biar tidak blunder banget. Lalu kedua, kita jangan takut komentarin. Kalau dikomentarin ya udah, gak apa-apa. Gitu loh. Kalau komentarnya tidak bersifat konstruktif, jangan dipeduliin. Kita tetap lanjut, jangan takut atau gimana. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu kenali inti diri sendiri. Apa yang penting buat diri Anda sendiri, bukan ego Anda yang mau gimana atau orang lain mau gimana. Pahami apa yang Anda sesungguhnya penting buat Anda. Ya, jadi udah segitu aja. Saya tahu semuanya udah malam jam 9, bobo pagi. Sekian, terima kasih.